Coach Sintayong panggil Jay Itzes. Tiba di Belanda, Coach Sintayong jenguk semua pemain timnas. Tom Haye lanjut main di kompetisi benua biru. Vietnam pertahankan terusir demi kalahkan timnas. Pemain Vietnam tolak dipanggil main melawan Indonesia. 4 striker ganas dalam pantauan Coach Sintayong di Belanda. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Coach Sintayong dikabarkan memanggil pemain bintang Venezia atau klub asal Liga Italia yaitu Jay Itzes. Pemain keturunan ini yaitu Jay Itzes dikabarkan sudah mendapatkan kabar panggilan ke timnas Indonesia untuk pertandingan melawan Vietnam pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua Badan Tim Nasional yaitu Sumarji. Sumarji mengungkapkan bahwa pelatih asal Korea Selatan itu akan mengumpulkan 27 pemain untuk persiapan laga kontra timnas Vietnam Maret mendatang. Sebanyak 27 pemain senior dipanggil untuk kualifikasi Piala Dunia, ujar dia saat dihubungi Jumat 1 Maret 2024 kemarin. Sumarji pun juga mengonfirmasi bahwa dari 27 nama yang dipanggil, pemain keturunan yaitu Jay Itzes termasuk di dalamnya. Ya, Jay Itzes termasuk yang dipanggil, ucap Sumarji. Diketahui Jay Itzes telah mengambil sumpah warga negara Indonesia pada Desember 2023 lalu, namun dia belum bermain untuk timnas Indonesia karena terhalang cedera. Akan tetapi belakangan ini kondisinya mulai pulih dan sudah kembali bermain bersama klubnya. Bahkan pada 4 laga terakhir dia tampil penuh selama 90 menit dan berhasil membawa Venezia meraih 3 kemenangan serta 1 hasil imbang. Selain Jay Itzes, PSSI juga sedang mendorong proses naturalisasi Nathan Chuawon, Tom Haye, Martin Baes, dan Ragnar. Nathan diketahui tinggal mengambil sumpah, sementara Tom Haye dan Ragnar sudah sampai di DPR, sedangkan Martin Baes sedikit terkendala karena diusulkan terganjal aturan FIFA. Coach Sintayong dikabarkan terbang ke Belanda untuk menjalankan tugas sebagai pelatih timnas Indonesia dengan misi mengecek pemain-pemain skuad Garuda. Aktivitas terbaru pelatih asal Korea Selatan itu diunggah di media sosial pribadinya. Coach Sintayong pun menampilkan sederet foto sejak masih di ruang tunggu bandara, di pesawat hingga tiba di Belanda. 29 Februari perjalanan tugas ke Belanda. Perjalanan ke Eropa ini termasuk mengecek kondisi menyeluruh para pemain dan kunjungan ke klub, tulis Coach Sintayong. Setelah Piala Asia 2023 usai, Coach Sintayong sempat kembali ke kampung halamannya untuk beristirahat. Mantan gelandang timnas Korea Selatan itu baru tiba kembali di Indonesia pada Selasa kemarin malam. Tak lama berada di Indonesia, Coach Sintayong pun langsung terbang ke Belanda. Merujuk pada keterangan yang dituliskan di media sosialnya, Coach Sintayong itu akan memantau pemain-pemain Indonesia yang ada di Belanda. Tercatat ada 2 pemain timnas Indonesia yang baru-baru ini bermain di Belanda. Mereka adalah Rafael Struijk dan Ivar Jenner. Selain 2 pemain yang sudah pernah merasakan bermain dengan mengenakan jersey berlambang Garuda di dada, ada pula pemain-pemain yang diyakini akan segera menjadi warga negara Indonesia. Mereka adalah Tom Haye dan Nathan Chuawon yang memperkuat SC Heerenveen serta Ragnar di klub Fortuna Sittard. Ketiganya berlaga di kompetisi tertinggi Liga Belanda atau Eredivisie. Di sela-sela Coach Sintayong berkunjung ke Eropa menyuguh anak asuhnya di berbagai klub, dikabarkan ada 4 penyerang ganas yang turut juga bisa dipantau oleh Coach Sintayong di sana. 4 penyerang ganas tersebut berasal dari Belanda yang bisa dibawa Coach Sintayong ke timnas Indonesia. Mengingat Coach Sintayong sendiri sempat mengaku membutuhkan sosok pemain berposisi tersebut. Tentu dalam kesempatan ini ada sejumlah striker yang bisa dilirik oleh Coach Sintayong di sana. Siapa sajakah mereka? Berikut 4 penyerang ganas asal Belanda yang bisa saja dibawa Coach Sintayong ke timnas Indonesia. Yang pertama ada Dean Zandbergen. Dean adalah salah satu penyerang ganas asal Belanda yang bisa dibawa Coach Sintayong ke timnas Indonesia. Dia saat ini bermain untuk klub Sparta Rotterdam U21. Dean pun memiliki darah Indonesia dari sang kakek. Sinyal positif pun ditunjukkan Dean yang terlihat sudah mengikuti akun resmi PSSI di media sosial Instagramnya.
Yang kedua ada Ole Romeni. Ole Romeni memang sosok pemain yang kini paling santer diperbincangkan di tanah air. Striker ini memang mempunyai kualitas jempolan. Kini Romeni pun memperkuat FC Utrecht. Sejauh ini dia sudah mengemas 1 gol dari 13 pertandingan. Minimnya jumlah gol tersebut karena Romeni baru musim pertamanya mentas bersama FC Utrecht. Yang ketiga ada Delano Laden. Delano adalah striker berusia 23 tahun yang juga bisa jadi opsi striker timnas Indonesia. Delano Laden diketahui membela klub Liga 2 Belanda saat ini. Meski disebut masih kurang moncer, Laden bisa saja jadi terengginas di bawah polesehan coach Sintayong. Yang terakhir ada nama Tim Watering. Pemain yang satu ini punya tubuh jangkung hingga 193 cm. Kini Tim Watering pun bermain di klub kasta ketiga Liga Belanda. Sejauh ini ia sudah memainkan 19 laga di semua kompetisi dan sukses mencetak 8 gol dan 1 assist. Tim Watering pun dianggap bisa menjadi senjata baru timnas Indonesia di lini depan. Timnas Vietnam dikabarkan mempertahankan Philippe Tausir sebagai pelatih dikarenakan demi menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan mempertemukan Timnas Vietnam dengan Timnas Indonesia. Mantan asisten pelatih Timnas Vietnam, Bai Ji-won, menyebut alasan Vietnam masih menaruh kepercayaan kepada sosok juru taktik asal Prancis itu karena skuadnya ingin mewujudkan cita-cita lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Bagi timnas Vietnam, hal paling penting saat ini adalah untuk meraih tiket Piala Dunia yang pertama kali. Begitu salah satu kata Bai Ji-won dikutip dari Bongda. Itulah alasan Tausir masih diberi kesempatan meski timnya tidak lolos dari fase grup Piala Asia 2023. Hal paling penting bagi Tausir adalah di kualifikasi Piala Dunia. Fans timnas Vietnam berharap dengan kesuksesan itu karena rasanya seperti memenangkan Piala Asia. Ia menambahkan. Bintang timnas Vietnam Nguyen Chong Phuong yang dijuluki Lionel Messi-nya timnas Vietnam dikabarkan kini menolak membela negaranya untuk menghadapi timnas Indonesia. Hal itu diungkapkan Chong Phuong usai dikunjungi pelatih Vietnam Philippe Tausir di Jepang. Chong Phuong saat ini diketahui bermain untuk Yokohama di Liga Jepang, di mana Philippe Tausir meluangkan waktunya untuk melihat perkembangan Chong Phuong di Jepang. Tausir pun menyaksikan aksi Chong Phuong saat Yokohama bertanding 25 Februari kemarin. Coach Tausir mencoba datang menonton dan memantau permainan saya. Kami membicarakan banyak hal, tapi kami tidak membicarakan timnas Vietnam, kata Chong Phuong dikutip dari media Vietnam Soha. Mengungkapkan lebih jauh tentang pertemuannya dengan Philippe Tausir soal kemungkinan kembali memperkuat timnas Vietnam melawan Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Chong Phuong mengatakan kini dirinya ingin fokus mendapatkan menit bermain di klubnya. Dikabarkan kontrak calon pemain bintang timnas Indonesia Tom Haye bersama SC Heerenveen akan segera berakhir pada akhir musim ini. Tentu banyak yang mempertanyakan bagaimana dan kemana arah masa depan sang profesor berlanjut. Tentu ini menarik kita ulas. Diketahui Tom Haye bergabung dengan SC Heerenveen pada 31 Januari 2022. Kontrak pemain berposisi gelandang bertahan itu akan habis pada 30 Juni 2024 mendatang. Tom Haye pun menyatakan sudah memikirkan langkah selanjutnya dari karirnya saat ini. Ia memastikan akan bertahan di kompetisi Eropa seperti harapan pecinta sepak bola Indonesia. Saya pikir ini adalah waktu yang tepat untuk melangkah dalam karir saya. Menurut saya masih bisa di level yang bagus di klub. Bisa melangkah, saya belum tahu akan seperti apa. Mungkin saja di luar Belanda, mungkin di Eropa. Kami masih memikirkan kemana saya akan bermain. Tapi yang pasti saya akan melangkah maju, ujar Tom Haye dalam sebuah wawancara. Tom Haye juga bertekad untuk terus bermain di level tertinggi. Dengan usia 29 tahun, ia yakin bisa tetap menunjukkan kualitasnya untuk bersaing di kerasnya kompetisi benua biru.